Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Klima Syahwan Nurella. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai inteligensi dan bakat. Langsung saja ke materinya. Nah, pengertian inteligensi sendiri ini menunjukkan bagaimana seorang individu bertingkah laku, bertindak dengan cepat ataupun lambat dalam suatu permasalahan untuk memecahkannya. Nah, inteligensi juga berkenaan dengan fungsi mental yang dimanifestasikan dalam tingkah laku. Selanjutnya ada jenis-jenis tes inteligensi. Tentu tes inteligensi ini memiliki kegunaan atau fungsinya untuk kehidupan sehari-hari, terutama contohnya seperti digunakan oleh bagi staf guru untuk mengetahui inteligensi para muridnya dengan tujuan untuk perkembangan, pembimbingan, dan pembelajaran. Nah, tes inteligensi ini terbagi menjadi dua, ada tes Wechsler dan tes inteligensi kelompok. Tes yang pertama adalah tes Wechsler. Tes Wechsler ini disusun oleh David Wechsler pada tahun 1939. Tes ini terbagi menjadi dua, ada tes verbal dan tes perbuatan. Tes ini diperuntukkan untuk anak-anak dan individu dewasa. Yang kedua ada tes inteligensi kelompok. Tes inteligensi kelompok ini diperuntukkan pasti untuk kelompok. Nah, salah satu contohnya Army Alpha dan Army Delta. Nah, tes tersebut dipergunakan pada Perang Dunia Pertama untuk memilih para calon yang wajib militer untuk mengikuti Perang Dunia Pertama. Lalu tes ini mengalami revisi sehingga digunakan di bidang industri untuk mencari calon pegawai. Selanjutnya ada penyebaran inteligensi. Nah, pada umumnya IQ ini berkisaran pada di atas 0 sampai di bawah 200. Nah, lalu ada ciri-ciri tiap tingkat inteligensi. Nah, yang pertama ada individu terbelakang. Nah, individu terbelakang ini memiliki ciri-ciri biasanya dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Terus dia juga berkemampuan terbatas, perlambatan mental sejak lahir, dan sulit untuk diobati. Nah, langsung saja ke ciri-ciri tiap tingkat inteligensi. Pertama, idiot. Idiot ini memiliki IQ 0 hingga 29. Nah, idiot ini memiliki ciri-ciri dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia harus makan dan minum dibantu oleh orang lain, terus fisiknya juga lemah. Yang kedua ada imbecile. Imbecile ini memiliki IQ 30 sampai 49. Dia sama seperti anak yang normal di usia balita. Nah, yang ketiga ada moron atau debil, memiliki IQ 50 sampai 69. Nah, kelompok ini biasanya mulai bisa berhitung, tapi berhitung yang sederhana. Terus kelompok ini juga bisa sekolah ataupun belajar, tapi biasanya mengikuti sekolah yang khusus gitu. Yang keempat ada idiot 8. Idiot 8 ini hampir sama seperti kelompok imbecile, hampir sama seperti itu. Nah, yang kelima ada bodoh, memiliki IQ di angka 70-79. Nah, kelompok bodoh ini biasanya memiliki kecerdasan di bawah kelompok normal dan di atas kelompok terbelakang. Keenam ada kelompok normal rendah, memiliki IQ 80-89. 7 kelompok normal sedang memiliki IQ 90-190. Ini IQ yang rata-rata gitu. Yang ke-8 normal tinggi, IQ-nya 110-119. Terus yang ke-9 cerdas atau superior, memiliki IQ 120-129. 10 ada sangat cerdas, memiliki IQ di angka 130-139. Dan yang terakhir ada kelompok jenius, memiliki IQ di atas 140. Contohnya seperti Albert Einstein, terus Stuart Mill, Edison. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri tingkah laku inteligensi. Yang pertama, purpose behavior, di mana memiliki tingkah laku yang memiliki tujuan, terpusat ke tujuannya. Nah, yang kedua, organized behavior, di mana tingkah laku yang terkoordinasi dalam pemecahan suatu masalah. Yang ketiga ada physical well-toned behavior, di mana jasmani yang baik, memiliki tingkah laku jasmani yang baik, terus cekatan, lincah. Yang keempat ada adaptable behavior, di mana tingkah laku yang mampu beradaptasi atau fleksibel dan bisa menyesuaikan dalam suatu kondisi. Nah, yang kelima itu social oriented behavior, di mana memiliki tingkah laku yang optimis, gitu, percaya diri. Yang keenam ada clearly motivated behavior, di mana tingkah laku yang dapat memenuhi kebutuhannya dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang ketujuh ada rapid behavior, di mana tingkah laku yang efektif dan efisien serta bisa menggunakan waktu dengan baik. Yang terakhir, yang kedelapan ada broad behavior, di mana tingkah laku yang memiliki pandangan atau latar belakang yang luas serta memiliki jiwa yang terbuka. Nah, selanjutnya mengenai bakat.
Apa sih bakat itu sendiri? Bakat atau aptitude adalah kecakapan khusus, special ability atau special capacity yang dimiliki oleh seorang individu. Bakat juga merupakan kualitas yang dimiliki individu yang menjadi pembeda antara individu satu dan individu yang lainnya dalam bidang tertentu. Contoh, misal ada orang yang bakatnya tuh di bidang musik, di bidang bahasa, terus ada juga orang yang bakatnya tuh di bidang matematika, ataupun yang lainnya. Nah, pada umumnya bakat ini terbagi menjadi dua, ada bakat sekolah dan bakat pekerjaan. Nah, tes bakat ini salah satu contohnya seperti DAT atau disebut juga dengan Differential Aptitude Test. Nah, tes tersebut dapat melihat 8 bakat seseorang. Di antaranya, yang pertama ada bakat verbal, kedua bakat bilangan, ketiga bakat berpikir, keempat hubungan dan ruang, kelima berpikir mekanis, keenam kecepatan dan ketelitian, ketujuh penggunaan bahasa, ejaan dan kalimat, dan yang terakhir bakat seni. Nah, itu tadi materi mengenai inteligensi dan bakat. Semoga teman-teman yang menonton ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.